Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir baik di jenjang D3 atau D4 maupun S1. Malam ini saya akan berbagi pengalaman mengenai 7 tips membangun latar belakang tugas akhir atau skripsi. Semester 5 bagi mahasiswa D3 dan semester 7 bagi mahasiswa S1 merupakan tahapan semester akhir yang sangat berat. Karena terkadang masih ada tugas-tugas kuliah yang belum selesai, kemudian harus dan wajib menyelesaikan yang namanya tugas akhir. Seringkali mahasiswa saya yang saya ajarkan sekarang yaitu jenjang D3 di jurusan Teknik Mesin umumnya kadang masih merasa kebingungan dalam menentukan apa yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Apakah mencari judul ataukah membuat latar belakang penelitian dulu. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini akan sangat variatif, namun akan saya jawab dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama lebih condong bahwa kita membutuhkan latar belakang tersebut atau latar belakang terlebih dahulu dibandingkan judul. Kita ambil contoh ketika kita membutuhkan contoh skripsi di jenjang S1, kita mencari hard copy skripsi di perpustakaan yang dibuat oleh kakak tingkat kita pada program studi yang sama. Ketika kita mendapatkan skripsi tersebut, kita baca, pertama kali yang akan kita lihat adalah judul. Karena judul akan menggambarkan secara umum apa yang akan dibahas pada skripsi tersebut, mulai dari permasalahan, arah, metode, dan pemecahan masalah. Kemudian kita akan melihat ke bab 1, yang paling utama adalah 1.1 atau latar belakang. Di situ akan terlihat jelas mengenai permasalahan, tujuan penelitian, rencana penyelesaian masalah, dan lain-lain. Sehingga latar belakang mendasari bagaimana penelitian ini akan berjalan untuk diselesaikan. Karena boleh jadi judul sama, tapi permasalahan dan metodenya juga berbeda. Sehingga opsi pertama lebih condong bahwa mahasiswa itu membutuhkan masalah dulu dibanding judul. Namun, ketika kita tertarik dengan suatu jenis penelitian atau judul, kita tahu nih topik yang akan kita ambil di dalam skripsi kita. Kemudian kita melihat atau mengangkat judul yang sejenis atau mirip dengan variabel yang berbeda atau tempat yang berbeda, sehingga judul dan latar belakang kita akan mencontoh sama persis dengan apa yang kita lihat pada skripsi yang ingin kita contoh. Berdasarkan hal tersebut, boleh juga bahwa judul menjadi hal yang pertama harus ditemukan oleh seorang mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sehingga dapat disimpulkan baik judul ataupun latar belakang sama-sama penting dan tergantung bagaimana kita nyaman dalam menentukan topik penelitian yang akan kita angkat. Kenapa sih latar belakang menjadi hal yang penting dalam sebuah karya tulis, tugas akhir, proyek akhir, atau skripsi, ataupun tesis? Karena secara umum, latar belakang adalah landasan atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang akan kita sampaikan. Latar belakang yang baik menurut Suhedi 2015 disusun sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan fakta dan data yang mendukung permasalahan tersebut. Saya seringkali mengikuti hibah kompetitif nasional ya, terutama penelitian dan PKM di tingkat nasional. Umumnya proposal yang didanai atau yang lulus itu memiliki latar belakang yang jelas dan nyata atau real. Hasil wawancara, observasi menjadi dasar kuat bagaimana permasalahan itu didukung dengan kenyataan yang sebenarnya berupa foto-foto. Seringkali juga data dan fakta di lapangan benar-benar menarik untuk diangkat dalam sebuah proposal penelitian. Namun proposal itu tidak juga lolos. Alasannya karena penulis tidak mampu menggambarkan fakta
di latar belakang secara nyata dan menarik. Kadang-kadang tulisan yang dibuat berulang-ulang, tidak SPOK, tidak mengerti dan tidak menarik. Sehingga penilai akan men-skip proposal kita karena dianggap kurang layak. Beberapa dosen senior pernah bilang dengan saya, kadang-kadang seringkali mereka fokus untuk melihat bagaimana kita membuat rangkaian tulisan di latar belakang. Apabila latar belakangnya terstruktur, enak dibaca, kadang-kadang membuat para profesor atau promotor lebih tertarik untuk menjadi supervisor kita atau menjadi pembimbing kita. So, kita akan belajar mengenai bagaimana pentingnya dan bagaimana menyusun latar belakang yang menarik dan membuat orang atau promotor untuk tertarik menjadi pembimbing kita. Setidaknya ada 7 tips yang sudah saya ambil berdasarkan pengalaman saya dalam membangun latar belakang tugas akhir atau skripsi. Yang pertama, mendeskripsikan topik secara umum. Tujuan menggambarkan topik secara umum agar pembaca mendapat gambaran awal mengenai sudut pandang yang kita lihat dalam suatu permasalahan tersebut. Gambaran mudahnya seperti ini. Jika saya ingin membuat atau meneliti tugas akhir mengenai pembuatan alat cuci tangan otomatis untuk mencegah virus COVID-19, penulis atau peneliti harus memulai membahas mengenai hal-hal yang umum pertama kali atau di baris pertama. Sebagai contoh, membahas tentang pentingnya cuci tangan, tentang virus COVID-19, bagaimana cara penyebarnya, kemudian bahayanya apa. Dan setelah itu baru kita bahas lebih spesifik mengenai perbedaan alat cuci tangan manual dan alat cuci tangan otomatis. Serta apa sih efektifnya alat cuci tangan otomatis dibanding alat cuci tangan manual. Nah, gambaran ini yang akan di baris pertama akan menarik pembaca atau penilai bagaimana skripsi ini menjadi skripsi yang layak untuk diangkat. Saya akan memberikan contoh dari tiga penelitian yang saya dan tim atau teman-teman saya buat. Pertama, ini sebuah proceeding yang diterbitkan di Scopus Q4. Ini diseminarkan di University of Singapore atau di Singapura pada tahun 2021. Ini mengangkat tentang bagaimana performance testing atau testing sebuah alat, kemudian membuat pencegahan atau jadwal preventif pada alat pencuci tangan otomatis. Di baris introduction atau pertama, saya membahas mengenai umum tentang bagaimana pertama kali COVID-19 itu menyebar di Wuhan. Jadi pada barisan pertama, sub pertama di 1 atau introduction, kita membawa atau mengenalkan dulu apa sih pembukaan yang akan kita tulis di bab selanjutnya. Sehingga apabila pembukaan atau bagian umum ini menarik, akan turun ke lebih spesifik di baris-baris berikutnya atau di paragraf-paragraf berikutnya. Sehingga kita harus belajar untuk membuat kata umum atau kalimat umum yang menarik. Sehingga ini sangat mempengaruhi bagaimana kualitas tulisan kita nantinya. Sedangkan ini adalah jurnal yang diterbitkan di Automotive Experience yang sudah terindeks Scopus juga. Di sini saya dan rekan peneliti, senior saya meneliti tentang evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Laboratorium Politeknik Negeri Subang menggunakan metode HIRA, Hazard Identification, Risk and Assessment. Di bab baris pertama di introduction, kita melihat bahwa saya membahas tentang Politeknik Negeri Subang karena ini akan spesifik membahas tentang laboratorium dan keselamatan dan kesehatan kerja di lab, sehingga kita mengenalkan dulu apa sih Politeknik Negeri Subang, kampus apa sih, jurusannya ada apa sih, itu yang dijelaskan pertama kali.
sehingga tulisan ini menjadi lebih tertata dan layak diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Contoh ketiga, ini diambil dari tesis sahabat saya, yaitu membahas tentang akuisisi kompetensi pada siswa di SMK, salah satu SMK yang akreditasinya sudah A, sehingga nanti bisa dicontoh untuk SMK-SMK yang boleh dibilang taraf akreditasinya belum sebaik dengan SMK yang akan kita akuisisi. Di bagian pertama, karena dia akan mengakuisisi kompetensi seorang siswa, dia menggambarkan dulu bagaimana pentingnya kualitas SDM di sebuah sekolah menengah kejuruan atau di SMK. Di baris berikutnya dia akan membahas mengenai SDM tersebut akan diturunkan di SMK-SMK karena harus menciptakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Kemudian mengambil contoh lagi di kompetensi yang dibutuhkan, setelah itu baru turun ke sekolah-sekolah atau SMK-SMK yang memiliki akreditasi yang baik. Sehingga mengapa akreditasi ini atau kompetensi ini harus dicontoh oleh SMK lain. Sejauh ini saya melihat banyak teman-teman menulis dari umum ke khusus. Tapi apabila kita menulis skripsi, apakah boleh ke khusus dulu baru ke umum? Boleh, namun apabila gaya tulis seperti itu, umumnya rumusan masalah nanti akan lebih umum atau lebih besar. Mungkin penelitian khusus ke umum ini banyak dilakukan di bidang-bidang sosial. Kalau di bidang-bidang kayak saya, di bidang keteknikan lebih ke umum ke spesifik atau umum ke khusus. Tips yang kedua, yaitu kita harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah terkait. Kita ambil contoh, ketika saya ingin mengambil penelitian mengenai perancangan rangka pada mobil Sula atau mobil listrik di Politeknik Negeri Subang, hal yang selanjutnya adalah kita harus mampu mempertajam permasalahan pada topik yang akan kita angkat. Saran saya diambil dari wawancara dan observasi lapangan, karena ini real, karena kita mendapatkan bukti kuat bahwa masalah itu benar-benar ada. Ketika kita sudah mengambil wawancara dan observasi di lapangan, kemudian kita akan membuat pokok-pokok permasalahan yang akan kita angkat. Pertama, apabila berhubungan dengan rangka mobil, kita membutuhkan apakah mobil tersebut ada atau sudah diciptakan oleh mahasiswa di Politeknik Negeri Subang. Yang kedua, apakah rangka desain tersebut harus ringan, kemudian memiliki kekuatan, karena ini ditujukan untuk mobil balap ya dalam sebuah kompetisi tingkat nasional oleh mahasiswa. Kemudian, apakah desain yang kita buat itu minim turbulensi atau tabrakan udara, sehingga apabila makin banyak tabrakan atau bodinya semakin besar akan membuat daya maju itu atau daya hambat juga semakin tinggi, sehingga mobil akan lebih lambat dibandingkan mobil yang memiliki bodi yang lebih kecil ya, atau yang lebih mirip dengan air ya, atau ya mirip dengan air karena bisa memecah udara. Kemudian apakah faktor ekonomis menyebabkan cedera pada pengemudi, kemudian juga faktor keselamatan. Ini adalah 5 masalah yang sudah kita kumpulkan di dalam studi lapangan yang kita dapat. Mulai dari membaca studi literatur, membaca jurnal, penelitian buku yang berhubungan dengan topik yang akan kita angkat. Kemudian mulai observasi, kita harus ke lapangan. Apabila ingin meneliti di sebuah kampus, kita harus melihat kampus dulu tersebut. Kita harus melakukan wawancara kepada orang-orang terkait untuk menambah yakin dan menambah data bahwa permasalahan ini layak untuk diangkat. Setelah mendapatkan masalah tadi, 5 masalah tersebut, yang harus kita lakukan adalah fokus terhadap satu masalah. Setelah penulis atau peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian yang akan diangkat, temukan satu permasalahan utama. Umumnya, data yang didapat melalui observasi dan wawancara akan menghasilkan lebih dari satu permasalahan. Sehingga kita harus fokus ke satu permasalahan yang paling urgent atau yang paling utama. Fokuslah
satu permasalahan yang akan menjadi latar belakang utama yang harus diselesaikan. Kalau contoh dari 5 pembuatan rangka tadi yang di slide sebelumnya, permasalahan utamanya adalah kita belum mempunyai mobil listrik di Politeknik Negeri Subang. Sehingga sub atau permasalahan yang harus diangkat pertama kali di rumusan masalah adalah bagaimana kita mampu membuat rangka mobil listrik untuk dikembangkan mahasiswa untuk mengikuti lomba setara kompetisi tingkat nasional. Sehingga kita belum melihat bagaimana kualitas rangka tersebut, ergonomi dan lain-lain, belum sampai ke situ. Masalah utama adalah membuat desain dulu, kemudian baru masuk ke manufaktur. Sehingga bisa dibilang cari permasalahan utama atau permasalahan yang paling urgent yang akan kita angkat. Kita ambil contoh. Ini salah satu tugas akhir D3 mahasiswa bimbingan saya, yaitu Evi. Di bab pertama dia masih membahas umum di 1.1, kemudian masalah utamanya sudah saya tandakan dengan garis merah, bahwa si Evi ingin mengangkat judul ini untuk membuat mobil listrik yang menjadi kebanggaan bagi mahasiswa mesin Politeknik Negeri Subang, dengan tujuan mobil listrik ini dapat diikutkan pada lomba kompetisi mobil listrik nasional di Politeknik Negeri Bandung. Ini adalah pokok utama yang beliau angkat di dalam penelitian tugas akhirnya. Tips keempat, jelaskan urgensi masalah tersebut, mengapa harus diselesaikan. Dari 5 masalah kita memilih 1, dan dari 1 ini harus kita mampu menjelaskan mengapa masalah ini penting untuk kita cari penyelesaian masalahnya. Mengapa permasalahan ini menjadi urgent? Mengapa permasalahan ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan? Peneliti harus mampu menjelaskan urgensi suatu permasalahan yang akan diangkat. Hal ini ditujukan untuk memperkuat tahapan penulisan latar belakang pada suatu penelitian. Ini contoh penelitian atau tugas akhir dari mahasiswa saya di tahun 2020. Setelah mobil listrik itu dibuat di tahun 2019 sudah selesai dan mengikuti lomba setingkat nasional di Politeknik Negeri Bandung. Kemudian Abu Rizal Fahmi mengangkat kembali dengan judul yang sama, yaitu perancangan rangka pada mobil listrik Sula Evolution atau mobil Sula di 2.0. Urgensi dari sub latar belakang beliau adalah ketika mobil ini ikut dalam kompetensi mobil listrik nasional di tahun 2019, mobil ini masih memiliki kecepatan yang lambat. Permasalahannya terletak pada pembuatan atau rangka mobil listrik yang terlalu berat. Sehingga pada penelitian selanjutnya, si Abu Rizal Fahmi akan membuat rangka mobil yang lebih ringan dari bahan atau analisis bahan yang lebih ringan, sehingga mobil ini dapat lebih cepat ketika ikut lomba di tingkat nasional di tahun-tahun berikutnya. Nah, urgensi itu yang diangkat oleh si Abu Rizal Fahmi untuk dimasukkan di sub 1.1 di latar belakang permasalahan tugas akhirnya. Tips kelima, mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Pada penulisan skripsi, seorang mahasiswa tidak akan bisa menulis secara bebas tentang isi dari skripsinya, termasuk pada latar belakang. Mahasiswa perlu mencantumkan teori ahli sebagai pendukung dari setiap kalimat yang dia tulis. Penulisan teori bisa didasarkan pada sumber buku textbook yang kredibel atau jurnal penelitian terbaru, umumnya 10 tahun terakhir ya. Contohnya seperti ini. Tadi mahasiswa saya mengangkat judul tentang perancangan bodi mobil listrik Sula Evolution di tahun 2020. Sehingga dia harus memasukkan teori-teori ahli atau penelitian pendapat orang ahli mengenai bagaimana sih bodi atau rangka yang memang layak untuk disebut atau diikutkan di dalam sebuah kompetensi mobil listrik di tingkat nasional. Bagaimana faktor-faktor lain mendukung rangka tersebut,
bentuk rangka juga mempengaruhi dan lain-lain. Nah, itu harus dimasukkan atau diambil dari sumber-sumber atau pendapat para ahli, bukan pendapat kita sendiri. Tips ke-6, temukan solusi-solusi dari penelitian sebelumnya. Peneliti telah membuat atau mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menjelaskan urgensi dari masalah tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan pendapat-pendapat para ahli atau penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya menjadi gambaran bagaimana persoalan serupa dapat diselesaikan. Namun yang harus kita ingat, peneliti harus menciptakan atau menuliskan inovasi atau cara pandang atau metode yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan membandingkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Berikut contoh dari penelitian. Ini berjudul Performance Testing and Preventive Maintenance dengan menggunakan metode ISMO pada bending dengan jenis tiga roller bending. Kita harus mampu memasukkan pendapat-pendapat para ahli atau penelitian sebelumnya. Di bab atas kita sudah menjelaskan umum, kemudian kita masuk ke masalah-masalah utama. Kemudian selanjutnya kita membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Contoh pada kotak yang warna biru, penelitian dari penelitian 8 tentang desain dan pengembangan mesin roller bending yang bertenaga hidrolik untuk bidang konstruksi, aerospace, dan mobil dari industri menyatakan bahwa pembuatan alat roller bending harus disesuaikan dengan tujuan alat tersebut. Apabila ditujukan untuk teknologi tepat guna, kita membutuhkan roller bending yang tidak terlalu besar dayanya atau kekuatan motornya tidak terlalu besar. Tapi apabila kita menggunakan atau kita tujuan membuat roller bending dengan tingkat produksi industri, kita harus membutuhkan alat yang benar-benar siap untuk digunakan di tingkat atau di jam yang lebih banyak, karena industri akan menggunakan alat ini akan lebih banyak seperti itu. Kemudian di kotak merah kita melihat paten-paten atau hal yang sudah diciptakan, mulai dari metode ISMO atau metode perawatan atau pengujian dari alat roller bending tersebut. Di bidang teknik kita membutuhkan penelitian yang relevan, membutuhkan pendapat ahli, dan membutuhkan paten apabila kita fokus ke pembuatan alat ke manufaktur. Karena pembuatan alat atau manufaktur umumnya membutuhkan atau umumnya setelah selesai alat ini umumnya akan dipatenkan, sehingga tidak akan sulit untuk mencari paten-paten sejenis mendukung tulisan kita. Sejauh ini saya menjadi pembimbing, saya belum melihat di D3 di kampus saya belum melihat tulisan mahasiswa saya yang benar-benar mencakup dari sub atau tips-tips yang sudah saya bahas tadi. Tetapi ingat, menurut profesor saya pada waktu S2, pada waktu itu, tugas akhir yang baik adalah tugas akhir yang selesai. Jadi semua itu tidak ada yang sempurna. Sehingga apabila di latar belakang masih banyak kekurangan, masih ada kekurangan, tidak apa-apa. Terutama pada mahasiswa D3 dan S1, karena itu adalah proses pembelajaran dalam menulis atau menjadi peneliti. Tapi pada jenjang S3 mungkin membuat disertasi akan lebih kompleks atau akan lebih dicek secara spesifik Sehingga untuk mahasiswa D3 dan S1 membuat tugas akhir adalah proses belajar. So, terus latih diri kalian, percaya diri, kemudian jangan lupa bimbingan dengan pembimbing. Karena pembimbing tugas akhir adalah orang yang akan membela kita pertama kali ketika kita sidang. Harus diingat. Tips ketujuh di bagian akhir dari latar belakang kita atau di bab 1.1 adalah solusi yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada bagian akhir, isi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah judul. Saya rasa ini tidak sulit karena ini adalah menyimpulkan dari latar belakang permasalahan, tujuan, kemudian apa sih hasil yang kita harapkan, kemudian judul yang akan kita angkat. Perlu diingat, macam-macam atau urutan tata tulis di kampus-kampus di Indonesia juga akan sedikit banyak berbeda. Jadi kadang-kadang ada kampus yang mewajibkan
mahasiswa untuk memasukkan judul di bab 1.1, tapi ada juga kampus-kampus yang tidak terlalu fokus terhadap itu. Sehingga baca kembali panduan tugas akhir dari kampus kalian, pahami kembali, tanya kembali dengan pembimbing agar kita tidak salah mengambil format. Itu sangat penting. Ini contoh dari tesis tadi mengenai akuisisi kompetensi. Setelah membuat atau menyusun latar belakang permasalahan dengan sangat umum, kompleks, pemecahan masalah, sumber-sumber pembanding penelitian sebelumnya, si peneliti lalu memasukkan solusi dan pertanyaan penelitian. Solusinya adalah kita harus mampu mengambil kompetensi atau akuisisi kompetensi dari SMK PGRI 1 atau yang memiliki akreditasi A dan sering lomba di kegiatan lomba nasional untuk tingkat mahasiswa SMK. Kemudian beliau memasukkan judul. Berdasarkan masalah di atas, perlulah diangkat judul mengenai akuisisi kompetensi elektro full injection atau EFI siswa SMK PGRI 1 Ngawi. Nah, itu adalah bagian penutup, kemudian masuk ke identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan lain-lain tergantung format dari kampus kita. Terima kasih. Itu 7 tips dari saya mengenai bagaimana kita membuat latar belakang yang menarik bagi tugas akhir T3 atau skripsi yang akan kita buat. Bagi mahasiswa yang sekarang masih berada di jenjang tingkat akhir, tetap semangat. Semua butuh proses, semua butuh waktu, sehingga suatu saat apabila kalian memang ketemu lagi dengan namanya tugas akhir, kalian akan lebih paham. Dan suatu saat juga kalian akan banyak belajar dalam proses kesabaran dibimbing dan menyelesaikan tugas akhir kalian. Kami juga pernah mengalami menjadi mahasiswa, sehingga yang harus ditunjukkan bagi mahasiswa kepada dosen pembimbing adalah semangat untuk lulus. Saya ingat di beberapa kampus ada dosen yang sudah janji dengan mahasiswa untuk membimbing, tapi dosennya malah sibuk kegiatan lain. Sebagai mahasiswa kita harus tetap menunggu dan tetap mengikuti dosen tersebut. Kalau kata dosen tunggu, kita tunggu. Kata dosen besok, kita ikutin terus dan harus tepat waktu. Karena beberapa dosen termasuk saya, kalau bimbingan paling tidak suka ya mahasiswa yang telat. Dan saya juga mengupayakan untuk saya tidak telat, kecuali pada kondisi yang tidak bisa ditolerir atau tidak bisa dikendalikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa tingkat akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.